Jadi karena undang-undang dasarnya itu manusia tidak berdaya. Bahkan semua termasuk nabi, termasuk malaikat pun, jin pun, iblis pun tidak berdaya. Kan gitu ya. Sementara manusia tiap hari kita sekarang menghadapi tantangan, problem, ancaman segala macam yang makin lama makin tidak mampu kita antisipasi karena kita tetap tidak berdaya. Meskipun kita bisa mencari ilmu, bisa penelitian, tapi tetap posisi kita dalam undang-undang kehidupan itu adalah tidak berdaya. Maka terus kita kan mendangak, Mas, menengada. Nah, di atas kita ada tiga lapisan langit. Jadi kita mengada itu karena berharap jangan terpapar COVID, mudah-mudahan tetap bisa menghidupi anak istri saya, mudah-mudahan kehidupan saya tetap bisa sakinah dalam keluarga saya, tetap bisa bisa ya enggak usah makmur amat, tapi pokoknya bisa tidak kekurangan makan gitu loh, tidak sampai kekurangan makan ya. Nah, ketika kita menengada itu ada tiga lapisan. Lapisan yang pertama itu kan yang langsung kita bisa mengakses itu kan mengharapkan atau berdoa. Nah, berdoa atau berharap itu kan posisinya kan kita berada pada ketiadaan menuju keadaan, pada posisi tidak ada menjadi ada posisi belum tercapai memohon untuk tercapai kan itu. Ini adalah perubahan keadaan yang kita harapkan, maka kita berdoa. Nah, di atasnya harapannya ada namanya lapis langit yang namanya keyakinan. Tetapi untuk tercapai, untuk ada dari tidak ada, untuk selamat dari tidak selamat itu letaknya tidak di keyakinan, letaknya di atasnya lagi, di lapisan langit yang ketiga, yaitu pepesten kalau bahasa Jawa, kepastian, keniscayaan dari kuasa Allah dan daya Allah gitu ya. Nah di sini letak bahayanya kita. Jadi puncak doa kita itu kan hanya keyakinan. Tetapi keyakinan itu akan terjadi apa tidak kan letaknya kan di wilayahnya Allah. Kan gitu. Nah, jadi kita tuh hanya bisa sampai ke langit keyakinan. Jadi kita berdoa mengharapkan sesuatu dengan keyakinan bahwa Allah merahmati kita, bahwa Allah Maha Sayang, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun dan seterusnya, sehingga ada kans untuk kita mencapai sesuatu yang kita harapkan. Jadi nanti posisinya kita sampai ke langit keyakinan, terus Allah turun dengan pepestennya. Nah, di situ nanti ada birokrasi, ada verifikasi dari Allah sendiri yang kita tidak tahu. Nah, kebanyakan kita itu, teman-teman sekalian, kita itu kadang-kadang terpeleset. Saking yakinnya terus kita memastikan. Sebenarnya itu belum kepastian. Misalnya, saya selawatan kok, saya berzikir kok, saya sholat rajin kok, saya pasti dilindungi Tuhan. Ya. Nah, sekarang coba dirasakan di dalam rasa atau perasaan terdalammu. Yang kamu omongkan tadi itu keyakinan apa kepastian? Sebab kalau kepastian itu milik Allah, bukan milik kita. Kalau milik kita itu keyakinan. Dan itu memang jaraknya bisa sangat tipis. Jadi ketika seseorang ngomong, oh enggak apa-apa COVID, saya selawatan kok. Saya punya hak prerogatif dari Allah karena saya selawatan kok. Rasulullah kan, kalau dekat sama Rasulullah kan diselamatkan oleh Allah dan seterusnya. Ya iya itu harapan namanya. Dan kita yakini itu. Tapi itu bukan pepesten, bukan kepastian. Nah, seringkali kita itu di dalam diri kita kebablasan untuk menyangka bahwa keyakinan kita itu sama dengan kepastian dari Allah. Saya kira itu yang harus kita latih tiap hari. Jangan sampai merasakan, memikirkan atau mengatakan sesuatu yang kita kepleset atau kebablasan keyakinan itu jadi kita pastikan, jadi kita sombong. Enggak apa-apa sama COVID, maksud saya kalah sama COVID. Sampai ada Habib mengatakan, masa Israel kalah sama malaikat Israel kalah sama virus kan gitu. Sampai ada yang mengatakan itu, jadi itu menurut saya yang itu kebablasan dari keyakinan menjadi kepastian. Kalau Allah berhak ngomong seperti itu dan memang pada posisinya, mudah-mudahan Allah turun untuk menggabungkan, menjodohkan antara keyakinan kita dengan kabul atau kepastian Allah. Tapi kan yang menentukan terkabul apa tidak kan bukan kita. Kita hanya bisa memohon dan meyakini, tapi tidak bisa memastikan. Nah, jadi tolong kita semua selalu memverifikasi rasa dan batin kita supaya kita tidak kebablasan atau keteladuk atau terpeleset untuk memperlakukan keyakinan itu yang merupakan puncak harapan sebagai kepastian. Karena kepastian itu kan langitnya di atas, yang kita itu sama dengan
malaikat Jibril tidak bisa sampai ke Sidratul Muntaha, Rasulullah bisa sampai ke sana. Itu kan juga kan bukan karena Rasulullah hebat sehingga bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Itu karena Allah memperkenankan Rasulullah bisa sampai ke lapisan, ke garis pamungkas atau Sidratul Muntaha itu, sementara Jibril tidak boleh naik sampai ke sana. Itu kan bukan soal dayanya Muhammad dan Jibril. Itu kan bukan Jibril tidak berdaya, itu kan izin Allah, kehendak Allah, perintah Allah, semaunya Allah. Jadi kita jangan ngendas-ndasi Allah. Jangan mengklaim seolah-olah kita ini bisa memastikan sesuatu. Jadi kita tetap berada pada posisi mengharapkan, paling puncak itu meyakini. Ya, meyakini tapi jangan sampai memastikan.